Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini udah pada join semua belum nih di grup? Belum kayaknya, Kita Bu. gabungan kan ya? Kita gabungan SI, TI, sama IF. Iya, Bu. Oke, kurang lebih banyak juga nih kan. Ini yang baru join ada 20 ya. Dua-dua kan sama helpdesk sama saya. Berarti 20. Masih belum banyak, Bapak banyak yang belum join ya? Ya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Gimana liburannya kemarin? Gak kerasa ya? Iya, Bu. Walaupun libur, tetap ini Bu, ngerasa ada tugas gitu Bu. Oh, ngerasa ada tugas. Dari dosen siapa dikasih tugas banyak? Tahu Bu, Banyak. sama aja sih Bu. Nggak terlalu banyak. Ini yang semester 2 yang baru diajar sama saya baru baru informatika aja kan ya, semester kemarin ya. Berarti TI sama SI baru hari ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Ya, sebelumnya kita perkenalan dulu. Ini alhamdulillah udah masuk tahun ajaran baru ya. Di tahun untuk semester genap di 2022. Boleh di-show untuk on cam-nya. Silahkan teman-teman. Jadi biar sambil tahu nih kayak gimana sih mukanya. Jangan ditutupin terus gitu kan. Nah, gitu. Agnes. Agnes Yulita. Oke, Amanda. Lili. Nah, Lili saya kenal kalau Lili. Rehan, terus Monica. Yazid, mana Yazid? Oh, Rafifah. Tadi pagi dapat mata kuliah apa kalian belajar? Sebelumnya ini ya. Oh, untuk yang informatika ada mata kuliah pembelajaran mesin ya? Iya Bu. Iya, Bu. Oke. Ada Widuri, ada Romi. Romi ini masternya informatika dia. Ya, Rom ya. Terus ada Alisa, oke. Solahuddin. Nah, ini kan saya kenal nih, jadi mukanya ada Heidi. Heidi sehat, Heidi? Oke, ada Hikmah. Ada Andrian Marcelino, Al-Fatah, oke. Ahmad Nathan. Oke, alhamdulillah ya. Wah, udah 26 yang join nih. Oke. Semester awal kayak gini udah ada yang ngasih tugas belum, dosen? Belum ada ya? Udah, Bu. Udah ada. Oh, udah ada. Siapa? Mantep banget, baru masuk udah dikasih tugas aja. Oke. Amanda, Agnes. Agnes asal dari mana, Agnes? Dari Flores, Bu. Dari Flores. Flores NTT ya? Ya, Bu. Ya, NTT kan ya? Ya, Bu. NTT kayak ada barengannya siapa ya kemarin? Ada mahasiswa informatika kalau nggak salah. Dari NTT juga. Jadi saya lupa untuk ininya. Oke. Oke, 27 yang sudah join. Yosafat, Pascal, Fanya, Delia. Oke. Ada Syahla. Oke. Kemudian Muhammad Rabani, Ilham. Oke. Ini saya sambil share screen ya untuk materinya. Ini untuk awal-awal kita ada tonton video juga ya. Nanti kalian boleh simak. Kebetulan mata kuliah yang saya ajar untuk kalian di semester 2 itu mata kuliah statistika ya. Jadi statistika itu sebelumnya udah ada yang pernah belajar statistik di SMA-nya belum?
teman-teman? Belum ya? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Kalau matematika udah pasti ya. Kalau matematika kan pasti semua SMA atau SMK pernah belajar. Kurang lebih nanti turunan dari matematika itu kan statistik. Nah, nanti dari matematika, statistik, dari statistik nanti lebih turun lagi, lebih detail lagi. Itu ada namanya Big Data. Nanti kalian pelajarin di semester 4. Gitu. Ada di semester 4 itu mata kuliah namanya Big Data Analytic. Gitu ya. Kurang lebih saya juga yang ngajar kalau untuk yang Big Data. Jadi konsentrasi mata kuliah yang saya ajar itu lebih ke data science ya. Kalian sebelumnya udah pernah join kan ya untuk grupnya data science? Ada yang belum? Udah ada yang join belum? Atau yang belum deh, yang belum join kira-kira siapa orang? Berapa orang? Saya kasih linknya ya. Boleh, Bu. Nanti di grup. Udah ada yang join di Telegram untuk gabungan gitu? Kalian ada nggak sih grup gabungan informasi informatika, TI sama SI? Belum, Bu. Belum ya? Oh, Belum, Bu. selama ini per prodi aja ya? Nah, kalau di Iya. data science itu dia semua prodi, sama semua semester, semua angkatan. Jadi nanti bisa discuss di sana kalian, sambil nanti dapat wawasan atau ilmu baru gitu ya. Ini saya share screen dulu ke kalian untuk pertemuan 1 kita hari ini. Masih ringan ya untuk materinya. Oke, udah saya share screen, kelihatan? Kelihatan, Bu. Terlihat, Bu. Udah terlihat ya. Oke, untuk pertemuan 1, sebelum ke materi, saya coba ajak kalian untuk lihat videonya ya. Apa sih statistik itu? Kemudian apa aja nanti yang bisa kalian pelajarin di dalamnya. Oke, ini saya putarkan video. Selama gap year ini, aku banyak menggunakan Grammarly untuk menulis personal. Di sini pakai conversation-nya pakai bahasa Inggris, jadi kalian Oke, untuk videonya nanti deh biar kalian nanti ada gambarannya setelah teorinya ya. Kayaknya nggak pas kalau saya putarkan video di awal. Oke, untuk pertemuannya ini ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tutik Lestari ya. Gelar saya untuk belakangnya itu MCom, Magister Komputer. Saya lulusan Universitas Budi Luhur Jakarta ya untuk S2-nya, S1-nya di Universitas Mercu Buana di daerah Meruya, Jakarta Barat. Nah, konsentrasi saya memang dari dulu itu terkait sistem informasi sama teknologi informasi. Jadi nanti kalau kalian kedapatan untuk KKN PKL-nya di terkait sistem informasi atau manajemen informasinya, kalian bisa ajukan nanti untuk siapa dosen pengampunya, dosen untuk yang membimbing kalian sampai skripsi. Nanti sesuai dengan konsentrasi yang kalian pilih ya, kayak gitu. Nah, untuk hari ini kita belajar statistik, untuk temanya itu populasi sama sampel. Ya, ini ada kontak person saya, bisa kalian save di handphone kalian masing-masing. Nanti kalau misalnya ada apa-apa, kalian boleh japri saya ya. Saya biasa on untuk handphone itu dari, kalau untuk ini ya, untuk mahasiswa itu maksimal kalau malam sampai jam 10 ya. Kalau
Di atas itu saya nggak balas atau saya nggak saya nggak respon. Saya respon besok paginya gitu ya. Misalnya ada yang mau nanya tentang tugas, ada yang nanya tentang saya ada nggak ngerti nih Bu di slide A, slide B gitu kan. Nanti kalian boleh bisa tanya saya gitu ya. Nggak ngertinya di mana gitu ya. Oke, cukup jelas ya. Kita bisa mulai perkuliahannya teman-teman. Bisa, Bu. Oke. Oh iya, hari ini ada yang barengan ya untuk panduan lomba yang di Universitas Negeri Yogyakarta ya. Oke, nggak apa-apa yang izin untuk ikut Zoom panduan lomba di UNY, silahkan ya. Oke, saya mulai dulu untuk mata kuliahnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Untuk mata kuliah statistika populasi dan sampel, di sini saya akan mengajar kurang lebih 2 jam ke depan. Nah, untuk teman-teman yang mengikuti perkuliahan statistika, kurang lebih untuk aturan perkuliahan saya, di sini absensi yang saya ambil itu hanya 15% ya, dari total keseluruhan. Ini untuk aturan di mata kuliah saya. Nah, kemudian untuk tugas ya, tugas itu saya ambil paling tinggi 35% ya kalau untuk reguler. Kalau di karyawan kurang lebih juga karyawan saya buat ya sama 35% juga. Gitu. Kemudian UTS saya ambil 25%. Terus kemudian untuk soal UAS-nya ambil 25% juga ya. Gitu. Nah, kurang lebih nanti untuk aturan perkuliahan saya nggak terlalu ini ya. Yang penting kalau kalian ada izin, kalian buru-buru hubungi saya Japri ya. Japri, oh ini saya nggak bisa nih ada izin. Misalnya orang tua sakit harus diantar dan lain-lain gitu. Nggak apa-apa di Japri aja nanti saya kasih pengecualian di situ ya. Kemudian tugas kuliah kalian tetap harus ngerjain. Kalau nggak ngerjain kalian nanti nggak punya nilai. Simple ya. Kalau saya apresiasi dengan kalian kalau yang dikasih tugas, udah gitu waktunya nggak mepet, dikasih deadline tanggal 5, ya udah sebelum tanggal 5 kalian udah ngumpulin gitu. Yang setelah tanggal 5 ngumpulin artinya telat, nah itu konsekuensinya tahu sendiri ya. Konsekuensinya mungkin nilai berkurang atau bahkan nggak dapat nilai sama sekali gitu. Karena kan katakan saya udah nilai nih kalian, tapi ternyata kalian ada yang telat. Nah, saya udah keburu, udah terlanjur kirim nilai-nilai kalian itu ke atasan ya, ke bagian akademik. Bagian akademik udah input juga ke pusat. Nah, itu yang susah nanti. Jadi sebisa mungkin kalian sayang gitu kan, misalnya udah ngikut 1 semester, cuman gara-gara tugas ngumpulinnya telat, nggak dapat nilai, terus tahu-tahu kalian harus ngulang selama 1 semester lagi untuk mata kuliah saya gitu kan, kasihan gitu ya, kayak gitu. Jadi sebisa mungkin jangan ditelat-telatin, kalau udah dikasih tugas dikerjain buru-buru gitu ya. Boleh diskusi silahkan ya bareng teman ataupun siapapun gitu ya yang ngerti tentang perkuliahan tersebut ya. Oke, sampai sini aman ya, paham ya teman-teman? Paham, Bu. Paham ya, oke. Nah, ini untuk outline-nya, ini ada email saya, jadi kalau misalnya ada tugas individu atau tugas kelompok, boleh kirim email juga, atau upload di website e-learning ITTS. Ya. Ini formatnya, ya, ada outline-nya, saya udah tulis di sini, nanti silakan kalian cek. Ya. Ini silabus yang akan kita pelajari, ya, sebagian akan kita pelajari, buku-buku referensi yang untuk mendukung mata kuliah yang kalian akan dapatkan. Nah, ini untuk versi luar negerinya ada Essential of Probability of Statistics ya di sini. Kemudian ada buku namanya Ilmu Peluang dan Statistika untuk Insinyur dan Ilmuwan. Ini versi Indonesianya ya. Gitu. Tapi kurang lebih nanti acuannya juga bisa dari slide, saya ngasih soal-soalnya ya.
Nah, ini untuk buku referensinya juga ya, aplikasi statistik dalam penelitian. Yang suka hitung-hitungan matematika boleh banget kalau kalian mau cari buku ini ya. Gitu. Mungkin kalian mikir, oh sekarang udah serba online, nggak perlu beli buku, gitu. Salah gitu ya. Kita berpikir jangan lihat dari online ya, tapi kita lihat ilmu yang kita dapat. Kalau kita beli buku ini, ilmunya sangat banyak yang kita peroleh gitu. Gitu ya. Oke, udah cukup jelas ya kalau untuk yang tadi. Ini kita lanjut populasi dan sampel. Nah, di sini bedanya populasi sama sampel kalau kalian lihat dari bagan ini apa? Kira-kira dari gambar simpel ini yang kalian tangkap apa? Ada yang mau? Populasi itu seluruh data yang ada, sedangkan sampel itu sebagian dari populasi itu, Bu. Bagian dari populasi. Oke, benar. Ada yang mau menambahkan lagi? Apakah itu hanya berupa data atau apa? Ayo, nggak apa-apa, silahkan yang aktif bertanya, yang aktif menjawab, itu dapat nilai poin plus banget. Nanti saya catat kok, tenang aja. Yang sering bertanya sama yang diem aja pasti beda nilainya nanti. Sampel itu bagian dari populasi, Bu. Populasi itu nggak cuma data, bisa macam-macam. Sampel itu bagian dari populasi. Oke, ada yang bisa mencontohkan? Contohnya apa? Coba, pengen tahu dari gambar ini eksplorasi knowledge kalian sampai mana coba? Oke, mungkin contohnya gini, Bu. Ada seluruh kumpulan warga di RT 3 misalkan. Nah, sementara itu populasinya, kalau sampelnya itu misalkan si Jono. Jono itu warga RT 3 itu. Jadi itu Jono itu sebagai sampel dari salah satu sampel dari populasi yang ada. Oke. Contohnya si Jono itu bagian dari sampel si dalam satu RT 3 gitu ya. Ya. RT 3-nya itu populasi. Ya. Oke. Ya, itu cukup menjawab juga. Nah, bisa kita lihat di sini dari gambar ini yang kita peroleh adalah ada gambar laki-laki sama perempuan kan ya? Ya, sini contohnya. Nah, di laki-laki perempuan ini bisa dilihat datanya. Saya ambil sampel, di sini perempuannya 2, laki-lakinya 2. Ya. Nah, di sini laki-laki 2, perempuannya 2. Nah, populasi yang di sini dijumlahkan misalnya untuk jumlah laki-laki di dalam satu kawasan Depok misalnya ya, di kecamatan Tanah Baru itu laki-laki jumlahnya ada 150 misalkan. Perempuannya ada 100. Nah, sampelnya yang diambil sebagai untuk pengambilan sampelnya misalnya si laki-lakinya ini saya ambil hanya 2, si perempuan ini hanya 2 gitu ya. Dicontohkan bahwa saya untuk mengambil survei data, misalnya data respon dari orang-orang yang sudah tervaksin ya, untuk vaksinasi tahap 2 misalnya, atau vaksin booster, itu sekian. Yang baru kenapa jumlahnya lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Nah, tujuan kita belajar populasi sampel kurang lebih seperti itu. Jadi kita ingin tahu dalam suatu kawasan ya, di sana sedang terjadi apa sih ya. Kemudian yang akan kita gali ini apa di dalam populasi tersebut, di dalam wadah yang akan kita explore gitu. Kemudian di sampelnya ini berapa orang ya. Nah, kira-kira kalau saya kasih pertanyaan ke kalian, kita menentukan sampelnya itu boleh sembarangan atau harus punya rumus? Harus punya rumus. Harus punya rumus. Kenapa kalau Harus kita punya ambil rumus, Bu. Sembarangan, Bu, bisa random. kalau oke, nanti ada tahapannya ya untuk random sama non random. Nah, kenapa kita harus pakai rumus?
Jawabannya simpel, biar datanya atau hasil keputusan yang diambil nanti adalah lebih valid ya. Margin errornya lebih sedikit ya. Untuk angka errornya itu sangat sedikit kalau kita pakai rumus. Kenapa kita penting belajar statistik ya dengan rumus-rumus? Di situ nanti kalian ketika menyusun skripsi juga gampang. Kalian ingin melakukan penelitian, tapi kalian nggak tahu nilai jumlah angka validnya berapa. Nah, kalian harus pelajari rumus-rumus tersebut. Rumusnya udah ada, tinggal dimasukin angka-angkanya aja ya. Kalau statistika enakannya gitu. Jadi kurang lebih populasi itu adalah keseluruhan dari sampel yang ada. Kalau sampel berarti bagian dari populasi. Sederhananya gitu, baik itu berupa data, berupa data itu banyak ya, bisa dari kertas, dari macam-macam medianya ya, dari internet, apapun itu gitu ya. Oke, sampai sini paham? Kita next dulu. Paham ya? Ya, Bu. Paham, Bu. Nah, untuk populasi, ini untuk definisinya ya. Populasi untuk definisinya, kalau definisi populasi lebih sederhananya itu disebut parameter ya. Kalau dibilang istilah parameter udah pasti kita lagi ngomongin populasi ya. Ini saya bikin ballpoint dulu. Nah, kurang lebih istilahnya itu adalah parameter ya. Jadi kawasan, objek, terus wadah, organisasi, itu bisa disebut populasi ya. Kumpulan orang, kumpulan data, itu populasi. Tapi identik rata-rata kalau untuk penelitian kita bicaranya jumlah orang ya, makhluk hidupnya. Ya, baik itu individu, kelompok, komunitas, masyarakat ya. Benda ini kan bisa jumlah gedung, jumlah bangunan, jumlah tempat gitu. Atau istilahnya kalau di orang itu kita sebutnya objek ya. Objeknya ada berapa totalnya gitu kan. Sama nggak nih kira-kira objek antara tempat A dengan tempat B? Itu harus tahu. Nah, nanti kita cari nih masalah pokoknya apa ya. Masalah pokoknya di sini, kemudian populasi yang diteliti nanti harus didefinisikan sebelum penelitian dilakukan. Artinya sebelum kita melakukan penelitian kita udah harus tahu kawasan mana yang akan kita teliti, berapa jumlah sampel di sana, berapa total populasinya. Ya, misalnya saya ingin tahu respon warga DKI Jakarta. DKI Jakarta kan banyak ya. Ada kawasan Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Nah, itu harus tahu jumlah-jumlah masing-masing kawasannya. Gitu. Jadi nggak asal nebak-nebak, oh saya ngambil dari internet. Nah, internet tahun berapa dulu? Terbaru nggak gitu. Ya. Data-datanya itu terbaru apa enggak? Kalau misalnya datanya nggak ada kebaruan, nah itu sama aja. Kondisinya kita nggak bisa ambil. Ibarat kata tuh datanya udah data usang, jadi nggak bisa dipakai lagi, udah nggak cocok untuk digunakan sebagai penelitian, gitu. Kecuali memang itu udah paling terakhir di tahun tersebut, belum ada kebaruannya lagi, boleh dipakai, gitu. Tapi ntar nanti ada tulisan dengan tanda kutip, oh belum ada kebaruan di tahun-tahun saat ini, gitu. Itu silakan digituin aja. Oke, ini untuk populasi. Nah, kalau sampel, ya simpelnya adalah bagian dari populasi yang bisa mewakili seluruh populasi. Sampel ini merupakan unsur populasi yang bisa dijadikan objek penelitian. Ya, miniatur atau kita sebutnya mikrokosmos. Ya, pernah dengar istilah mikrokosmos? Itu istilah lain dari miniatur. Ya, miniatur dari populasi berarti benar-benar hanya perwakilannya aja ya. Sifat sampel dia harus punya ciri karakteristik yang sama atau relatif sama dengan ciri karakteristik populasi. Disebutnya sampel representatif. Karakteristik sampel disebut adalah statistik ya. Ciri karakteristik sampelnya sini adalah statistik. Nah, ini bagian atau alur ya pemikiran untuk populasi sampel. Jadi di sini ada istilah namanya populasi.
populasi ini berkaitan banget dengan sampel yang akan kita ambil, berapa jumlahnya yang ada di populasi tersebut. Dari sampel tersebut nanti muncullah temuan baru, ya. Hasilnya A, hasilnya B. Oh, ternyata di DKI Jakarta kenapa banjir itu lebih tingginya di daerah Jakarta Utara misalnya dibanding Jakarta Selatan misalnya. Oh, temuannya ternyata kalau di Jakarta Utara itu banyak pantai, ya, dekat laut. Makanya di sana terjadi sering untuk percepatan air lautnya naik ke darat itu lebih cepat, ya. Maka dibikin namanya temuan bahwa warga di Jakarta Utara sebisa mungkin pelan-pelan dialihkan ke daerah lain, misalnya di daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan untuk pembagiannya. Nanti dari hasil temuan itu kita bikin populasi baru. Oh, ternyata yang tadinya populasi ada 1.000 penduduk di Jakarta Utara, ternyata setelah ada pengurangan, dia membentuk populasi baru ada di Jakarta Selatan, ya, ada penambahan. Nanti kan bisa diambil sampel lagi, dia betah apa enggak ketika dia udah dipindahkan di tempat yang baru, gitu ya. Nanti dijadikan sampel berapa orang. Nanti akan ditanya baik kuesioner, bisa wawancara, macam-macam ya teknik untuk pengambilan datanya dari sampel yang ada. Nanti dari sampel ini dibikin lagi, diolah lagi, terus ya dia akan terus saring berhubungan gitu di temuannya ini, kayak gitu. Oke, sampai sini paham untuk yang alurnya? Agnes, kurang lebih? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Oke, nanti kalau ada pertanyaan langsung aja ya, Bu, instruksi gitu ya. Saya ada pertanyaan nih, gitu. Nggak apa-apa di jeda aja. Jadi nanti biar nggak lupa. Atau kalian kalau misalnya mau bertanya, nanti saya kasih sesi. Ada pertanyaan nggak nih? Nanti kalian catat dulu pertanyaan kalian tadi, gitu ya. Baru kalian utarain. Oke. Kemudian next ya, kita lanjut dulu. Nah, kenapa kita perlu adain namanya sampling, ya, sampel. Jadi untuk menghemat waktu, biasanya dari populasi yang sangat besar, kita nggak mungkin mengambil data itu secara keseluruhan. Artinya kita hanya mengambil elemen-elemen tertentu yang diteliti. Kenapa? Bisa jadi keterbatasan waktu penelitian yang bisa kalian ambil. Dari sisi biaya juga kalian harus hemat di situ. Biayanya yang tadinya mungkin budget untuk penelitiannya misalnya ada 50 juta misalnya. Nanti biaya-biaya untuk turun ke lapangan itu kalian harus pintar menghitung di situ. Nanti ada mata kuliahnya untuk perhitungan biaya, ya. Perhitungan biaya di situ ada namanya manajemen resiko mata kuliahnya. Nanti kalian dapat manajemen resiko, nanti resiko apa aja yang kalian temui, kira-kira kisaran biayanya tersebut berapa, sesuai nggak dengan SDM-nya nanti yang kalian pekerjakan, waktunya cukup nggak, misalnya dikasih waktu cuma 6 bulan, misalnya dikasih waktu cuma 1 tahun untuk penelitian, nah cost-nya harus sesuai nggak, nanti ada mata kuliahnya namanya manajemen resiko, gitu. Sama analisa perancangan sistem informasi, biasanya itu juga, tapi dia masih sedikit kalau APSI ya, analisa perancangan dia hanya belajar permukaannya aja kalau untuk masalah biayanya. Nah, kemudian kenapa kita harus belajar mengenal sampling? Karena dia sifatnya memang lebih reliable ya. Reliable dalam arti misalnya di sini elemen sedemikian banyaknya maka akan memunculkan kelelahan fisik atau mental para pencacah. Nah, ini statement dari Uma Sekaran ya. Dia menulis buku di tahun 92 ya. Bukunya udah lama tapi memang legend sampai saat ini ya, masih terus dipakai sama teman-teman. Nah, di sini kenapa dia lebih reliable, memang kondisinya tadi kita melihat dari poin-poin yang akan kita temui dari sisi waktu, dari sisi SDM, dari sisi biaya, gitu. Itu harus harus
bisa disesuaikan gitu. Jangan sampai nanti kalian melakukan penelitian yang ada malah over budget gitu. Itu yang dikhawatirkan, yang harus dihindari gitu. Nah, kemudian ada populasi homogen. Nah, sifatnya kalau untuk sampling memang kenapa harus homogen? Karena memang kalau yang nanti kita teliti biasanya itu rata-rata harus sifat sama karakteristiknya itu harus sama. Harus linear gitu ya. Kenapa? Tapi kalau misalnya nanti dia nggak sifatnya heterogen atau dia macam-macam ya bentuknya, kita akan bisa apa ya, bisa merusak data tersebut. Kemudian data yang kita ambil terus hasilnya kita kita lihat olahan dari data tersebut, hasilnya itu nggak valid gitu. Biasanya gitu kalau yang heterogen. Heterogen itu artinya dia berbeda-beda. Tapi kalau homogen, baik sifat maupun karakteristiknya itu dia umumnya harus disamakan terlebih dahulu di awal. Gitu. Nah, ini ada subjek, objek, sama responden. Jadi kalau kita melakukan penelitian, harus ingat subjeknya ini siapa, ya. Oh, ternyata anggota yang terdiri dari populasi, ya. Anggota yang isinya orang-orang tersebut itu sudah dikatakan dalam satu wilayah, gitu. Objeknya apa? Bisa juga objek yang diteliti itu benda-benda. Misalnya kita menghitung jumlah bangunan di kawasan Jakarta Barat, jumlah gedung, jumlah perkantoran, jumlah ruko, macam-macam ya. Gitu, berapa kecamatan di daerah tersebut. Nah, itu objek dikatakan, bisa dibilangnya objek. Kemudian di sini responden. Nah, respondennya ini kalian harus tahu ya, seseorang yang mengetahui atau bertanggung jawab terhadap objek penelitian. Responden ini macam-macam. Ada orang yang kita minta responnya ya, atau misalnya kita bisa mengambil stakeholder atau orang-orang yang sedang berada di dalam penelitian tersebut. Misalnya stakeholder ini macam-macam kan, misalnya minta tolong sama manajer proyek, kemudian misalnya dari, kalau untuk top manajemen yang umum biasanya rata-rata nggak mau jadi responden. Mereka selalu melimpahkannya ke bawahan. Gitu. Mereka hanya ingin tahu hasilnya apa. Gitu ya. Bu. Oke, kenapa? Kalau subjek sama responden bedanya apa, Bu? Kan sama-sama orang. Kalau subjek biasanya orang yang yang melakukan. Gitu. Kalau objek berarti yang akan dikerjakan, yang akan diolah. Gitu. Tapi umumnya kalau subjek itu individu atau perorangan atau perorganisasi atau perkomunitas. Ya, tapi kalau objek itu biasanya berupa misalnya data vaksinasi, data jumlah orang yang divaksinasi. Jadi benda, nggak harus benda, tapi bisa juga orang kalau objek. Tapi kalau subjek itu biasanya nggak bisa benda, ya nggak bisa dijadikan benda ini dipanggilnya subjek, nggak. Biasanya orang yang melakukan, yang action, aktornya itu si subjek. Tapi kalau objek berarti yang si aktor ini melakukan penelitian yang akan mengolah, gitu. Yang akan diolah itu adalah benda-benda, misalnya bukan benda sih, bisa makhluk hidup, bisa yang benda mati, entah jumlah gedung, jumlah misalnya ternyata ada invoice apa, itu kan benda tuh. Jumlah invoice di kawasan penjualan di wilayah Jakarta Barat lebih tinggi daripada di Jakarta Timur misalnya. Jumlah populasinya. Jadi bedanya gitu, kalau objek itu yang akan kita olah. Kalau subjek orang yang mengolah. Gitu. Bisa jadi anggota di dalam populasi tersebut atau bisa di luar populasi tersebut yang meneliti, gitu ya. Kayak ilmuwan peneliti itu kan nggak harus di dalam populasi tersebut, tapi bisa jadi subjeknya ini dia minta tolong sama, misalnya di dalam populasi tersebut ada namanya kecamatan, ada bupati, ada
gubernur dan lain-lain seperti itu. Kalau objek berarti memang misalnya warganya yang akan diambilkan sampel gitu. Objek yang diambil sampelnya sekian persen gitu ya. Oke, cukup menjawab nggak? Iya, Bu. Oke. Kita next lagi ya. Ini kebetulan untuk yang slide ini materinya cukup banyak ya. Nanti kalau di perkuliahan saya nanti jam 11 kita break ya. Mungkin ada yang mau ke toilet atau ada yang mau ambil cemilan, silahkan ya. Nanti jam 11 kita break. Masih ada waktu, kita lanjut dulu. Nah, di sini biasanya populasi juga dipanggilnya namanya universe ya. Universe berarti kan universal. Dia menyeluruh atau keseluruhan, sederhananya gitu. Nah, di sini sekelompok orang, kejadian atau benda yang dijadikan objek penelitian. Nah, kemudian yang diteliti ini kita lihat misalnya dari sisi sikap konsumen terhadap satu produk tertentu, ya. Populasinya adalah seluruh konsumen produk. Nah, populasinya itu keseluruhan konsumen produk, tapi yang dijadikan sampel beberapa konsumen dari yang yang mencoba produk tersebut, yang memakai produk tersebut, gitu istilahnya ya. Nah, di sini ada istilah namanya elemen atau unsur ya. Di sini disebutkan setiap satuan populasi, setiap satuan populasi itu bisa dipanggil juga namanya elemen. Ya. Misal kalau dalam populasi terdapat 30 laporan keuangan, maka setiap laporan keuangan tersebut adalah unsur atau elemen penelitian. Nah, 30 ini berarti dijadikan objek. Ya, objek untuk penelitian bahwa saat ini ada 30 laporan yang harus dicek satu-satu laporannya gitu. Kerangka sampling isinya adalah daftar yang berisikan setiap elemen populasi bisa diambil sebagai sampel. Kerangka sampling artinya berapa poin-poin yang akan bisa kita ambil jadi sampel. Misalnya saya mau mengambil sampel dari sisi jenis kelamin ya. Dari sampling jenis kelamin laki-laki perempuan. Kemudian dari sisi usia misalnya, samplingnya saya mau ngambil dari range 20 tahun sampai 30 tahun aja. Kalau untuk produk yang kira-kira untuk anak muda misalnya. Gitu. Nah, itu dipanggil istilahnya kerangka sampling. Jadi masih baru blueprint-nya, baru kerangkanya gitu ya. Tapi gambarannya udah ada nih, bahwa nanti produk tersebut dikonsumsi oleh anak-anak usia berapa. Nah, itu udah disebut namanya kerangka sampling. Ya. Nah, syarat-syarat sampel ya, itu dia ada beberapa ya. Di sini saya dan teman-teman juga mengambil dari buku, ada ada statement di sana. Syarat sampel itu yang pertama itu harus akurasi atau ketepatan ya. Akurat tepat ya, maksudnya gitu. Jadi memang jangan sampai nanti keadaan sampel yang kita ambil itu dalam keadaan bias ya. Bias itu artinya mendekati dengan kekeliruan ya, atau nanti salah data. Misalnya datanya usang, datanya yang harusnya butuh 100 ternyata cuman ada 50. Nah, itu nggak bisa dikatakan sebagai sampel. Belum memenuhi syarat untuk sampel. Karena nanti bisa nggak tepat, nanti bisa bias ya. Kemudian ada statement bahwa memang semakin sedikit tingkat kekeliruan yang ada di dalam sampel, nanti dia semakin akurat tuh sampelnya. Nah, tolak ukurnya dari bias tersebut adalah si populasi. Kalau populasinya udah ketahuan ada 100, terus yang kita ambil cuma 5. Nah, itu kira-kira memenuhi nggak kalau untuk syarat sampel? Kira-kira teman-teman. Padahal di situ melimpah ada 100 data ya, 100 yang bisa dijadikan
dijadikan penelitian ya, untuk pengambilan penelitian ada 100. Tapi yang diambil cuma 5. Akurat nggak kira-kira? Akurat, Bu. Akurat, kenapa? Karena Kenapa? Kan ada 100 nih, ya populasinya ada, satu populasi itu ada 100 orang. Tapi kita ambil sampel cuma 5 gitu. Kira-kira gimana? Akurat nggak? Kayaknya enggak sih, Bu. Soalnya minimal itu 10% yang saya baca. Minimal 10%. Kenapa harus di angka 10%? Nah, nggak tahu. Nah, yang biasa nih kalau yang statement-statement kalian kayak gitu tuh kalian harus udah punya jawabannya. Nanti biasanya kalau kalian sidang skripsi ya siap-siap gitu, itu kalian harus punya jawaban, nggak bisa langsung asal, istilahnya kalau bahasa Betawi itu jangan asal jeplak gitu. Yang maksudnya jangan asal ini. Karena memang kalau kita udah berhubungan dengan matematika, kita harus punya hitungan-hitungan pas ya. Nggak bisa dengan deskripsi, tapi dengan penjabaran bahwa oh nih kenapa seperti ini karena memang seperti itu. Gitu. Jadi harus ada sebab akibatnya harus jelas. Jadi gini, sederhananya ya, katakan misalnya ada 100 orang dalam satu populasi. Saya cuma ngambil 5 orang ya sebagai tolak ukur untuk sampel saya. Kira-kira valid nggak? Tergantung ya. Jawabannya 1 tergantung, tapi idealnya ya kita bisa jelaskan. Kita ngasih sanggahan di situ. Idealnya kalau untuk 5 orang dari sekian banyaknya ya ada 100 itu kurang akurat. Kenapa? Karena kita bisa memperoleh lebih dari 5 orang kok gitu. Misalnya saya mau mengambil kesalahan errornya atau margin errornya ya itu cuman 3% ya. Berarti nanti tinggal saya kalikan 3% dari 100 orang itu berapa? Atau 5% dari 100 orang itu berapa? Berarti kan margin errornya 5%. Ya, tingkat mendekati kesalahan itu hanya 5% dari 100%. Artinya masih aman ya. Dari 100 orang tersebut yang menjawab cuman misalnya dari 5% itu ada 67 misalnya ya. Ada 67 orang yang harus dijadikan sampel. Nah, mendekati nggak kira-kira? Mendekati, karena 100 sama 67 itu udah melebihi dari 50% ya. Di atas 50 orang misalnya seperti itu. Ya. Kita menentukan berapa persennya itu, kan tadi ada yang bilang 10% ya minimal syarat untuk sampel itu minimal 10%. Boleh aja kita bikin statement 10%. Kan kita sebagai peneliti, kita yang lebih tahu gitu ya. Jadi kalau ditanya kenapa 10%? Oh, karena memang margin errornya nanti kurang lebih 10% dari 100% tadi. Artinya kalau 10% kesalahan, salah datanya, masih ada data benarnya itu 90% yang valid. Nah, kayak gitu aja jawabnya gitu ya. Jadi makanya bisa dilihat, oh saya margin errornya 10%. Bisa nggak? Itu terlalu besar nggak? Oh terlalu besar, bisa dikecilin. Ya udah 5%. Artinya lebih mendekati dengan kebenaran, dengan valid, dengan akurat, dengan tepat. Dia mendekati nih angkanya. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Agar sampel dapat memprediksi dengan baik populasi, sampel harus mempunyai selengkapnya mungkin karakteristik populasinya. Tadi ya, sifatnya harus homogen ya, harus sama baik itu sifat-sifatnya maupun karakteristik. Nanti kita belajar sifat dan karakteristiknya ya. Gary, oke, sorry Bu baru masuk. Kenapa Ger? Gary tadi kenapa baru join? Biasanya Habis jalan Bu, lagi di jalan Bu, di jalan. Lagi di jalan.
Ya di kampus sama Sandy. Oh, ini lagi di BSD. Iya, Oh Bu. iya. Sama Hikmal ya. Iya, Bu. Malah. Oh iya. Oke, oke, oke. Kalian lagi ada agenda apa? Ngikut lomba sekalian? Jadi pada ngumpul. Ini Bu, IDT Oh, oke. yang Indonesian Digital Tribe. Semangat-semangat ya. Iya, Bu, siap. Jadi kalau saya ada hal yang perlu ditanyain, nggak apa-apa, tanya aja. Saya tentang lomba nih, Bu, ini kayak gimana gitu. Nanti nggak apa-apa, nanti saya bisa. Boleh, Bu, boleh, Bu. Oh ya, by the way, alhamdulillah itu ya, Pak Agung kemarin udah menyelesaikan sidang dan beliau udah dapat gelar baru PhD ya dari University Malaka. Nanti kalian kalau ketemu beliau boleh kasih ucapan selamat ya. Iya, Bu, siap, Bu, siap. Udah ada yang ketemu belum? Belum. Emang udah, Bu. Kapan? Agung. Tadi hari ini datang Pak Agung ke kampus. Belum, Bu, belum, Bu, belum. Belum. Kemarin. Baru Pananang. Ya, maksudnya kita itu. Oke, oke. Iya, alhamdulillah beliau kemarin habis sidang untuk gelar PhD-nya. Kalau di Indonesia istilahnya namanya doktor, tapi kalau di luar negeri itu postdoktoral ya, untuk PhD-nya di sana. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini oke, 12 menit lagi nanti kita break, kita lanjut dulu. Nah, syarat-syarat sampel ini yang akan kita jelaskan ya satu-satu. Sifat syarat sampel itu dia harus presisi ya. Presisi artinya sebisa mungkin dia sama ya. Baik dari sisi estimasi, dari waktunya ini dia harus sama nih. Antara waktu, SDM ya, itu harus benar-benar sesuai ya. Presisi mengacu pada persoalan sedekat mana estimasi kita dengan karakteristik populasi ya. Artinya kalau presisi itu kan sebisa mungkin sama ya nilainya antara kayak tadi ya kita jelasin SDM dengan lainnya. Nah, kemudian jangan sampai nanti dari estimasi yang kita udah hitung beda dengan presisi yang kita lihat hasilnya ya. Presisi itu katakan hasilnya, kalau estimasi berarti baru rencananya. Estimasi budget dalam satu penelitian dari 1 tahun penelitian cuman estimasi yang terpakai misalnya cuma 70 juta, ternyata beda. Gitu. Ya. Kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini untuk presisinya, kondisinya bisa diukur oleh simpangan baku. Nah, tadi kita ada istilahnya namanya margin error ya. Margin error atau simpangan baku atau disebutnya standar error. Ya. Di sini bisa diukur standar error atau simpangan baku. Margin error sama aja ya. Jadi makin kecil perbedaan di antara simpangan baku yang diperoleh dari sampel atau kita simbolkan dengan S besar ya, dengan simpangan baku dari populasi. Nah, ini simpangan ya, simpangan baku simbolnya seperti ini. Kayak domah terbalik ya kalau ini ya. Nah, kemudian makin tinggi maka makin tinggi pula tingkat presisinya. Makanya tadi ya, kalau standar errornya misalnya cuma 5%, berarti margin errornya hanya 5%, sedikit. Artinya masih ada 95% yang valid datanya. Gitu. Makanya nanti ada istilahnya kita belajar. Jadi nggak mungkin suatu penelitian itu atau suatu data, suatu keputusan itu benar 100%. Itu nggak ada. Pasti ada standar errornya atau margin errornya di situ. Ya, jadi misalnya ini validnya data hasil penelitian saya kira-kira 95%. Nanti ditanya 5%-nya apa? Kok bisa nggak 100 gitu. Kalian bisa jawab tuh 5%-nya ini karena faktor A, karena faktor B, karena faktor C. Kayak gitu.
Jadi kalau belajar matematika harus pintar juga belajar debat. Ya, oh ternyata nih datanya nggak bisa 100% Pak. Gitu kan, karena memang mempengaruhi dari faktor pemicunya ini ada A, ada B, ada C yang bisa menghambat gitu. Ini yang bisa mengganggu efektivitas nanti berjalannya kalau ini diimplementasikan, kalau proyek ini diimplementasikan gitu. Nah, ukuran sampel di sini banyaknya cara menentukan ukuran sampel dari suatu populasi. Beberapa ahli mengemukakan berbagai cara yang berbeda. Ukuran sampel harus mewakili populasi. Nah, tadi ya, dari 100 orang, sampelnya hanya 5 orang. Nah, itu nggak bisa mewakili, karena sebenarnya kita bisa mengeksplor lebih dari 5 orang. Karena yang diambil banyak populasinya, gitu ya. Nah, kemudian untuk ukuran sampel mempengaruhi tingkat kesalahan yang terjadi. Nah, ini ya, kalau diambil cuma 5 orang dari 100 orang, udah pasti tingkat kesalahannya besar ya, karena yang diambil cuma 5 orang, kita nggak tahu nih 95 orang lagi menjawab apa, punya pendapat apa, punya statement apa, punya solusi apa gitu kan yang harus kita dengar misalnya kayak gitu. Jadi tingkat kesalahannya malah besar nih, 95%, yang benar cuma 5 gitu misalnya, yang 5 itu juga belum tentu benar jawabannya kan. Mereka siapa tahu isi survei atau apapun asal ya dari 5 orang itu. Jadi makanya dia nggak akurat untuk dijadikan objek penelitiannya, masih kurang gitu. Sederhananya gitu ya. Semakin banyak ukuran sampel, maka semakin kecil tingkat kesalahan generalisasi yang terjadi dan sebaliknya ya. Jadi semakin banyak ukuran sampel yang diambil, maka semakin kecil tingkat kesalahan. Nah, itu yang harus kalian garis bawahi, yang harus kalian ingat ya. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini boleh on cam ya, biar nanti sekalian saya kenal satu-satu. Kalau Ya, standar error yang tadi itu Bu, yang di presisi, itu dia, nah itu dia sama kayak standar deviation Bu, soalnya lambangnya sama Bu. Iya, sama. Standar deviasi itu sama dengan standar error. Gitu. Simpangan baku juga istilah lain. Kalau simpangan baku biasanya kita kenal di matematika atau di fisika ya. Istilah simpangan baku kan fisika ya rata-rata ya. Kalau yang SMA-nya pernah belajar fisika, simbol dari simpangan baku. Kalau matematika istilahnya standar error. Kalau di data science istilahnya margin error. Macam-macam. Istilahnya beda juga sebenarnya. Tuh ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk ukuran sampel. Lanjut ya. Boleh on cam juga ya, nanti kalian nggak apa-apa on cam sekarang. Nah, Yazid yang sering on cam kayaknya. Oke, nah. Oke, mau break dulu atau lanjut? Break dulu aja ya. Iya Bu, berkaya Bu. Udah banyak yang ngantuk kayaknya saya lihat nih. Tuh tadi Rehan barusan kayaknya ngantuk banget, enggak ya? Nahan nguap nih. Nahan nguap tuh Bu. Nahan nguap itu. Habis kerja Bu, dia kerja, kasihan ya. Di kerjanya malam kayaknya Rehan tuh. Iya, Bu. Rehan ini pos ronda apa gimana? Iya Bu, habis ronda Pos ronda semalam. dia Bu, pos ronda di itu Bu. Bapak-bapak. Udah bapak-bapak dia. Zid, udah jadi BP, Zid. Udah resmi, Zid. Di statistika mau yang jadi leader siapa nih? Rehan lagi aja Bu, Rehan. Yazid Bu. Rehan lagi. Rehan lagi aja. Rehan lagi aja Bu, biar Rehan Kita nilainya sepakat, bagus Rehan. terus. Nanti Rehan nilainya dapat A terus kan kasihan yang lain nggak dapat A nanti. Gak apa-apa Bu, Begitu, nanti Bu. dibagi kata Rehan.
nilainya ada yang kecewa nggak? Ada yang dapat nilai C nggak dari semester kemarin? Belum tahu Bu nilainya Bu. Belum keluar. Tahu Bu, coba Ibu spill. Belum keluar. Belum Ibu keluar atau kalian belum melihat? Belum keluar kok. Belum Bu. Belum Bu, kasihan banget tuh emang Bu. Masa cuma baru karyawan doang Bu? Iya, karyawan semua. Makanya Ibu spillin dong nilai kita biar kagak kaget. Spill Bu, spill. Biar nggak speechless. Nah benar itu benar. Di sini yang dari luar kota siapa aja nih? Tadi kan ada yang dari Flores, terus saya kalau informatika udah tahu, tapi kalau yang TI sama SI belum nih. Yang dari luar kota siapa kira-kira? Siti Nadia. Siti Nadia dari mana? Boleh ini aja suaranya dibuka. Putri Awal. Sulawesi. Oh, Siti Nadia dari Sulawesi. Sulawesinya mana, Neng? Kendari, Sulawesi Tenggara. Kendari. Oh, Sulawesi Tenggara. Kalau Fanya? Fanya, oh Putri Awalia. Putri Awalia. Putri Awalia ada? Oke, ada. Ada Bu, Dari mana Putri? dari Klaten Bu, Jawa Tengah. Klaten. Oh, Klaten, Jawa Tengah. Oke. Di sini ada yang dari SMK nggak? Ada, Bu. SMK Teknik atau TKJ atau TI? Multimedia. Heeh. SMK apa? Mungkin gitu ya. Kayaknya Ibu butuh data kalian juga biar nanti tahu. Nanti formatnya nanti Rehan kumpulin mungkin dari grup aja ya. Dari grup. Kalau di absen satu-satu kan kayak kebanyakan ya nih kalian ya. Jadi nanti kalau misalnya ada event apa, nanti saya bisa klasifikasi kalian nih. Ya, bisa klasifikasi kalian. Kalian nanti dikelompokkan kayak gimana-gimana. Nanti gampang lah saya ini. Tuh disuruh ngomong sama Gary, Siti. Gary mah iseng, jangan di iniin. Ya, Ger. Iya Bu. Benci banget sama saya, heran. Suara robot itu, suara robot. Kok patah-patah sih? Kok patah-patah sih? Nah, sini kalian, aduh. Minta tolong ya siapa? Rehan deh. Rehan kan nggak pernah nolak ya kalau Rehan. Dan minta tolong nanti nama teman-teman terus sama asal sekolahnya sama pas lagi di sekolah itu keahliannya apa gitu. Minta tolong ya. Oke Bu. Semester 2 ini SI, TI sama IF saya mau klasifikasiin, nanti kalau event ada pembuatan jurnal nanti saya bisa ajak kalian gitu ya. Atau saya mau bikin buku, saya bisa ajak kalian. Bisa kelihatan nih gitu ya. Nanti yang dari SMA nggak apa-apa, didata juga nanti saya bisa arahin, bisa ke jurnal juga, bisa ke lomba. Jadi semua mahasiswa bisa berkesempatan untuk mengikuti lomba, membuat buku, membuat jurnal gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalian kalau lagi kuliah itu aktif ya, jangan pasif. Kalau pasif nanti kalian nggak dapat apa-apa, kasihan gitu kan. Sedangkan masa kuliah itu tuh kalau nanti kalian ingat lagi bakalan ternyata dulu saya ngikat lomba ini, ingat ini. Jadi jangan jadi halangan kalau online itu nggak bisa apa-apa, nggak boleh kayak gitu mikirnya ya. Tetap berpikirnya saya bisa melakukan ini, bisa melakukan A, B, C dan seterusnya gitu. Nanti keahliannya apa? Kemudian misalnya ada yang bisa keahliannya menggambar, keahliannya ini nanti diarahin nih ya kayak gitu. Oke. Kita break dulu ya, break 5 menit boleh? Boleh Bu, boleh. Boleh. Lebih juga nggak apa-apa kayaknya Bu.
Ah, 1 jam gitu? 1 jam breaknya? Udah selesai. Kasarean sih gitu, Bu. Waduh, kita kena imbas. Orang Geri kan gitu tadi. Ini saya sambil absen deh ya, kalian banyak juga nih yang masuk. Ada yang tahu cara absen saya gimana? Yang berani tampilin show muka ya, itu yang saya nilai lebih bagus loh. Ini dari tadi nggak ada ini. Bangun hidup semua, Bu. Ya, silakan tunjukkan ya. Pengaruh banget ya Bu asal sekolah. Bisa pengaruh. Maksudnya gini loh, Putri. Jadi kita nantinya tuh bisa lihat bahwa bukan masalah ngaruh nggak ngaruh, tapi nanti bisa diklasifikasi ini. Nanti yang SMA, IPA dan IPS nanti keahliannya di mana nih kita bisa lihat. Terus yang SMK apa ya skillnya gitu sama nanti kemudian kita mix nanti jadi yang kekurang apa yang skillnya kurang di A tapi ada si B yang bisa skill di A nanti dijadiin satu nanti saling belajar di situ. Jadi saling sharing knowledge, sharing skill, kayak gitu nanti tujuannya ya. Jadi ketika ikut lomba nggak hanya semuanya yang pintar, tapi kita nggak melihat mana yang background dari siapa ya. Tapi di sini nanti bisa dilihat yang yang sudah ngerti sama yang belum ngerti nanti bisa di mix gitu. Maksudnya gitu ya. Nggak apa-apa kan ya, paham ya? Halo. Paham ini. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Anda paham? Punya Nanda. Saya absen nih. Bisa kelihatan nih kalian nih. Absen saya nanti nggak tentu ya. Kadang saya ngambil di awal, di akhir, atau di tengah-tengah. Jadi tanpa sepengetahuan kalian. Siap, Bu. Nggak apa-apa kan ya. Jadi kalian bisa tetap fokus. Ya, Bu, tadi saya izin, Bu, soalnya mati lampu tadi, Bu, Depok. Di Depok mati lampu? Iya, Depok baru mana? nyala ini, Bu. Depoknya Dari mana? Di Cipayung, Bu. Cipayung. Oh, saya Dari Depok. jam 9. Ini ada orang Depok nggak? Nggak tahu, Bu. Ada Giri, Bu. Orang Depok saya taunya Gary, Giri. si Tapi Giri di Shandy. kampus, Bu. Hah? Giri di kampus. Biasanya Giri di kampus, Bu. Tanya aja Giri, Bu. Ada saya Depoknya Depok Tanah Baru. Ada yang tahu dekat UI? Oh, Oh, iya, iya. nggak tahu. Iya, Bu, tahu. Ke Tanah Baru, Kukusan, Sawangan, deket lah. UI, ya. Depok, Tapos. Oh, oke. Putri Meliana, Tapos ya? Nanti yang orang Depok bisa kopdar deh. Kopdar. Istilah apa tuh kopdar? Yaudah, Iya, break iya. dulu ya. Nggak kelar-kelar nih kayaknya. Oke, kita break dulu 5 menit. Silakan yang mau ambil minum atau yang ke toilet ya.
3M. Fakir, malak, mabuk. Mabuk. Kenapa Ger? Gary kesambet apaan, Ger? Info hajatan bang. Iya. Bersebelahan nih. Mantap bajunya Bang Fernanda. Jaketnya mantap. Kapan gabungnya tuh? Kemarin isi formulir dia. Malam udah isi formulir dia. Coba. Giveaway jaket. Kemarin yang nyebarin di grup tuh, diisi sama Nanda tuh. Daftar kayaknya dapat nasi kotak tuh. Ada tempat hajatan nggak nanti? Habis Zoom sih rencana sih udah. Kasih hajatan Bang. Hajatan dong. Yazid. Ayo Ge. Malak, markir, mabok. Malak, markir, mabok. Jangan lupa 3M. Apa tuh? Semangat 3M. Apa itu? Latihannya udah kayak Akmil nih. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah, Iya, bisa menguasai TPS, enggak gitu juga. Enggak bisa, anak IF biasa aja. Kayak berisik guys. Ala Lili, pengen gabung kan Lili? Bilang Lili. Ya Lili. Ngode dia Lili. Biar bisa join us. Udah makan.
Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada yang share ya, formulir registrasi PP. PP itu apa? Udah Pancasila, Bu. Pancasila. Oh, organisasi yang itu ya? Iya Pak, sama Nggak yang M. mau gabung. Nggak M. Iya, iya Bu, yang slogannya 3M. 3M, Bu. 3M itu apa? Markir, mabok. Jangan mau Bu, jangan mau. Oh, gitu. Yang nyuruh siapa? Gary Bu. Gary, Bu. Saya. Bohong. Oh, gitu. Kalau Ibu boleh saran ya, nggak apa-apa ya saran ya. Sebenarnya sih ini hak kalian, cuman jujur kalau di lingkungan kampus, organisasi luar mendingan jangan di-share ya. So, kalian harus bisa lebih selektif. Ada nggak kira-kira kalau kalian ikut organisasi tersebut, manfaatnya ada nggak gitu ya. Jangan sampai nanti bisa melalaikan kuliah kalian gitu. Tugas-tugas kalian jadi terbengkalai gara-gara kalian mengikuti itu gitu. Jadi kan di kampus juga komunitasnya kan banyak ya, ada komunitas data science ya gitu. Ya, kemudian ada bahasa Inggris. Nah, itu kalian coba update di situ. Kalau di PP ini apa yang kira-kira manfaat yang bisa kalian dapetin? Udah ada gambarannya? Nggak ada sih, Bu. Itu cuma candaan aja, Bu. Karena lagi rame aja viral di TikTok gitu, Bu. Bercandaan, Bu. Oh, Itu bukan lagi break time, Bu. Bukan beneran. serius Bu. Biar Serius itu, Bu. jujur ya, ini kalau masalah pendapat ya, saya lihat PP itu banyak negatifnya daripada positifnya. Jadi, Benar. Nah, tuh gimana tuh jujur aja di langsung teman-teman? belakang aja ya, maksudnya Mas. iya kan, kalian kan masih muda gitu, harus bisa seleksi mana yang manfaat buat kalian sama yang enggak gitu, ya. Iya, Bu. Ini apa komentarnya roasting? Ayo, ini topiknya refreshing nih. Roasting kita. Begitu. Yang bisa roasting kan si Putri aja kan? Putri siapa namanya? Kiki Putri. Mulut cabai tuh berarti. Iya, jadi ya terserah. Ini mah dicek doang, nggak boleh ngomong. Tuh yang namanya Putri jadi nyaut kan tuh. Ya, ini saran aja ya. Saran itu kan bisa diterima atau enggak. Tapi jujur ya, sependapat silakan, yang enggak mungkin silakan. Cari yang lebih banyak manfaatnya buat kalian gitu. Jangan asal sekedar ikut-ikutan organisasi, nggak boleh gitu ya. Nanti kan yang ngerasainnya juga kan kalian sendiri, bukan orang lain. Gitu ya. Kalau ternyata memang udah viral di TikTok, nah Ibu kurang tahu, Ibu nggak main TikTok masalahnya. Sama, Bu. Karena TikTok kan cuma joget-joget doang ya. Enggak sih, enggak. Lebih dari itu. TikTok itu enggak cuma sekedar joget memang, tapi ada wawasan juga di sana. Tapi kan sedikit lebih banyak ini juga. Ya pintar-pintar kalian lah. Kalian kan udah dewasa ya, udah umur di atas. Ada nggak yang di atas 17 tahun? Banyak. Banyak. Di bawah 17 tahun nggak ada kan? Enggak kayaknya. Nggak ada, Bu. Di atas 25 ada Sandy, Bu. Apa? Ya, sebisa mungkin kalau organisasi luar harus selektif ya, baik itu pemuda Pancasila atau apapun lah. Kita nggak bisa generalisir ya. Gitu ya. Karena memang ya kita lihat di lapangan aja gitu kan, negatif positifnya gimana. Kalian juga pasti tahu ya. Gitu. Sebisa mungkin yang tentang sains aja gitu, tentang yang kalian pelajari di kuliah,
terus kalian perdalami gitu kan. Nanti Ibu sebenarnya tuh pengen banget ada namanya di kampus itu untuk komunitas wirausaha. Jadi kalian yang punya produk bisa jualan di situ, yang belum punya produk atau yang mau mulai usaha ada gambaran. Gitu Iya kan. tuh, Bu. Setiap seminggu sekali kita bisa jadikan UKM tersebut tuh aktif. Nanti ada banyak pendanaan di luar sana yang mendukung UKM di kampus. Lumayan kan gitu. Iya, Bu. Kan jadi pengalaman juga kan, Bu, kalau Mm-mm. kita lulus itu ada bekal juga untuk cari usaha gitu, Bu. Iya, jadi ilmu kuliahnya dapat, ilmu dagangnya pun dapat gitu ya. Saya punya produk, Bu. Bisa, Bu. Ada udang di balik batu nih, Bu. Oke, Nadia mau izin apa? Siti Nadia. Oke, nggak apa-apa, izin dulu ya. Kemudian apa lagi ya? Oke, paling tadi ya. Sebisa mungkin kalian harus selektif ya. Oh, izin bikin KTP. Berarti baru 17 tahun dong. Oke. Setuju ya nanti kalau ada UKM wirausaha ya. Nanti bisa Setuju banget, Bu. sharing di situ materi-materi. Kemudian kalau kalian yang udah berani buka lapak ya kan di online, kalian coba jualan online, terus sharing di situ gimana cara iklanin produk dan lain-lain, cara ngedesain produk. Sini kan teman-teman ada yang jago desain pasti kan. Gitu. Nanti bisa sharing, bikinin gue gambar dong gitu kan. Bikinin gambar desain produk saus misalnya, produk baju ya, baju lebaran mau kena mau kagak gitu kan. Ya, kayak gitu. Tahu kan, ngerti maksudnya mau kena mau kagak. Iya, Bu. Oke, bercanda aja ya. Iya, Bu. Orang Depok ngerti kok. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Sedikit lagi ya. Ini untuk 2 pertemuan sebenarnya kalau untuk yang materi ini. Oke, bismillah. Saya sharing lagi slide-nya. Kelihatan ya? Kelihatan. Udah terlihat ya. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran sampel. Nah, tadi udah tahu ya, tingkat presisi itu harus sama dengan yang diinginkan atau level of precision. Kemudian ada derajat keseragaman, degree of homogeneity. Nah, derajat keseragaman atau homogen tadi ya dijelaskan bahwa kalau Kelihatan, Bu. Gimana? Kelihatan. Oke, kelihatan. Ya. Mungkin agak delay ya kayaknya ya. Nah, kemudian di sini derajat keseragaman ya, degree of homogen. Jadi kalau penelitian itu sebisa mungkin sifatnya harus homogen, itu harus diingat ya. Harus homogen, harus presisinya oke ya. Kemudian banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis ya. Banyaknya variabel yang diteliti dan rancangan analisis. Biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Ya, biaya, waktu, dan tenaga yang tersedia. Ini ada di buku Effendi tahun 89. Ini bukunya udah legend, tapi sampai sekarang masih banyak dipakai orang. Ya. Oke. Penentuan ukuran sampel ya, tadi ya, derajat keseragaman atau degree of homogeneity. Semakin tinggi tingkat homogen, maka semakin tinggi tingkat homogen populasi, maka semakin kecil ukuran sampel yang boleh diambil. Ya, kalau dia tingkat kesamaannya sama, ya. Misalnya dari 50 orang dalam satu populasi itu ada 50 orang, katakan ada dari sisi jenjang pendidikan misalnya. Ada SD, SMP, SMA. Nah, ada 3 itu katakan. Nah, kita lihat
dari 3 jenjang itu, kalau dia linier atau sama atau dia homogen, kita hanya mengambil sampelnya dari 10 kesamaan, yang kita ambil hanya misalnya 3 aja cukup, boleh gitu. Karena kalau bakalan ditanya dari sisi jenjang pendidikan, dari 10 orang itu bakal menjawab hal yang sama pastinya. Karena tingkat homogennya sama, tinggi gitu ya, banyak. Sama-sama level SMA, sama-sama level SMP, sama-sama level SD misalnya. Sama-sama level S1, S2, S3 misalnya. Gitu. Tapi kalau tingkat keseragamannya sedikit atau rendah, ya tingkat homogennya rendah, maka yang diambil sampelnya itu harus tinggi, karena dia kan tingkat homogennya rendah. Ngerti ya maksudnya ya? Gimana? Ngerti nggak? Halo? Ngerti, Bu. Ngerti, Bu. Ngerti ya, jadi kalau keseragamannya tinggi, populasinya, sampel yang diambil dari homogen itu cukup perwakilannya aja. Tapi kalau banyak yang nggak sama, ya tingkatnya, maka sampelnya yang diambil harus lebih besar. Simpelnya gitu. Kemudian dari sisi tingkat presisi yang diinginkan atau level of precision, di sini semakin dia banyak digunakan variabel yang dianalisis, ya, maka dia akan semakin banyak digunakan, ya. Contohnya rancangan analisis tabulasi silang. Tabulasi silang maksudnya ini ya, uji square atau kita sebutnya chi kuadrat. Uji chi square of independent atau uji chi kuadrat. Di sini mengingat adanya persyaratan pengujian hubungan antar variabel yang tidak memperbolehkan adanya nilai frekuensi hasil penelitian di bawah 1. Maka ukuran sampelnya harus besar. Dilihat dari segi alasan peneliti, dari sisi waktu, budget, tenaga, SDM, dan lain-lain. Nah, biasanya ada hitungan nilai frekuensi. Kalau dia lebih dari 1 harus apa? Kalau dia kurang dari 1 harus ngapain? Itu harus jelas. Itu namanya uji chi-square ya. Gitu. Nah, ini hubungan antara ukuran sampel dengan tingkat kesalahan. Semakin tinggi tingkat kesalahan ya, maka ukuran sampelnya semakin rendah. Ngerti ya maksudnya ya? Kalau dilihat dari ukuran sampelnya rendah, cuma 5 dari angka 100 tadi, maka tingkat kesalahannya dia semakin tinggi. Gitu. Tapi kalau di sininya dia lebih tinggi, sampelnya lebih banyak ya, di sini, maka dia bisa melandai. Tingkat kesalahannya lebih landai, lebih rendah, gitu maksudnya. Ya, cara bacanya gitu sederhananya. Paham untuk grafik yang ini, teman-teman? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, ini untuk prosedur penentuan sampel ya. Prosedur penentuan sampel di sini ada namanya identifikasi populasi target. Yang pertama kita kalau menentukan sampel, apa sih yang mengambil? Kasih bensin bilang tangan lu. Bensin. Oke, di mute tolong yang ngobrol. Bagaimana mau kamu pegang-pegang ini kalau pegang nih? Jangan jual nanya itu dia punya perempuan. Bang William. Bang, dimut bang. Mekanik ya? Ada mekanik ya? Bang, jangan emosi, Bang. Jangan emosi, Bang. Mohon bersabar. Mana lagi menempel, boy? Bang, bisa diselesain baik-baik, Bang. Besok saya dijadiin host aja kayaknya ya, biar saya bisa mute. Gak apa-apa. Berisik, Will. Telepon aja, telepon.
Poso. Nah, gimana nih? Matiin aja, Bu. Nggak Bisa bisa. nggak, Bu? Nggak bisa di sini. Pin soalnya. Matiin sama host aja, Bu. Yang sama host aja, Bu. Gila. Yang punya host gimana? Kita yang host. Siapa Bu? Ini FK baru. Cuma telepon nggak diangkat. Mana? Apa itu? Toko apa itu kak? Baru tadi. Lawangan. Oke. Ada yang bisa bantu hubungin ya, Pres? Baru mati kan? Nggak masuk sih kalau ada poso misalnya baru masuk nggak keluar gitu. Poso itu tuh, lawangan. Banyak mikir dengan nunggu kak. Admin ya. Itu siapa sih, Bu? William bukan ya? Saya teleponnya Pres ya. Kirain Faiz nih. Oke. Saya udah telepon ya. Udah telepon William di mute. Udah ya? Udah aman ya? Setengah jam sendiri, Bu. Aman, Bu. Aduh. Macem-macem nih anak reguler nih kerjaannya nih. Itu oknum, Bu. Malam kelas karyawan juga ada tuh. Oke, bisa lanjut Nggak lagi. rusuh, nggak asik. Hanya oknum, Bu. Oh, William udah ini nih, udah join lagi William ya. Oke, kita lanjut lagi ya, kita fokus lagi. Bismillah. Masih ada waktu sedikit lagi. Nah, prosedur penentuan sampel di sini ada yang pertama namanya identifikasi populasi target ya. Identifikasi populasi target ini contohnya gini deh, kita ngambil case misalnya, oke, sekarang dari tadi kan saya yang mikir nih, coba sekarang saya minta saran kalian. Saya untuk penentuan sampel di dalam satu populasi, contohnya apa nih yang sederhananya? Ada yang mau kasih saran? Misalnya apa? Untuk sampel apa nih? Ayo. Sampel virus corona, Bu. Sampel COVID, Bu.
COVID. Oke, Iya, sepakat COVID ya. secara acak gitu, Bu. Secara acak. Apa nih yang diacak? Orang-orangnya maksudnya yang secara pengambilan orang-orangnya tanpa dia ketahui gitu. Oh, oke. Nah, contohnya di sini ada satu populasi namanya kita untuk mengetahui perkembangan dari virus COVID-19 ya. Nah, di sini kita tahu identifikasi populasi target, misalnya kita mau ambil katakan di Indonesia misalnya. Indonesia terlalu besar nggak kira-kira populasinya? Satu populasi se-Indonesia. Gimana? Kalau menurut kalian? Terlalu besar, Bu. Terlalu besar. Misalnya dari negara ASEAN ya, 10 negara ASEAN yang diambil populasi sampelnya itu Indonesia aja, tapi Indonesia juga masih terlalu besar misalnya. Misalnya kita ambil katakan populasi nggak apa-apa boleh satu Indonesia. Nah, di sini kondisinya, oke, saya tadi ada dapat japri, nggak apa-apa ya. Nah, di sini katakan identifikasi populasi targetnya itu adalah misalnya gini, dalam satu populasi di Indonesia kita ambil di DKI Jakarta atau misalnya di Pulau Jawa lah, kan banyak ya, ada Pulau Jawa, ada Sulawesi, ada Kalimantan, ada Sumatera, ya kan. Nah, misalnya kita ambil dari Pulau Jawa populasinya. Di populasi di Pulau Jawa ini dibandingkan misalnya dengan yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi misalnya. Itu bisa diidentifikasi. Targetnya mau siapa yang mau kita ambil. Oke, kalau mau ngambil di Pulau Jawa misalnya ya. Kemudian memilih kerangka sampel. Kerangka sampelnya ini kira-kira udah tahu belum? Apa namanya? Yang di Pulau Jawa ini kita mau tahu yang kena virus ini kira-kira di usia berapa? Ya, range usianya dari 1 sampai 10 tahun, dari 10 sampai 20, dari 20 sampai 30, itu berapa jumlahnya. Itu boleh dijadikan kerangka. Masih masuk akal gitu ya, masih make sense di situ. Nah, kemudian dari sisi misalnya dia pekerja atau non pekerja misalnya. Bisa dilihat nih nanti klaster sampelnya yang bekerja ternyata lebih banyak kena daripada yang tidak bekerja. Kenapa? Karena penularannya lebih cepat misalnya. Bisa dijadikan alasan di situ ya, reasonnya make sense juga. Masuk akal. Nah, kemudian misalnya kerangkanya dilihat lagi, oh sisinya dari usia muda sama yang usia sudah lansia. Dilihat lagi tuh kerangkanya. Kira-kira paling tinggi mana nih? Faktornya yang kena, yang udah ada penyakit atau yang tidak. Itu namanya kerangka sampel, sederhananya gitu. Ya. Nah, setelah itu nanti baru masuk ke tahap ketiga. Tahap ketiga ini menentukan metode pemilihan sampelnya. Misalnya metode pemilihan sampel ini macam-macam ya. Misalnya kita tahu dari metodenya, kita mau ambil pemilihan sampel dari data yang ada di Dukcapil misalnya, atau yang ada di internet misalnya, apa yang bisa diakses secara publik ya. Kita tinggal beli datanya secara publik, bisa dari tahun sekian atau tanggal sekian ya. Bisa dilihat tolak ukurnya dari situ. Atau pemilihannya kita ambil, misalnya kita minta data dari orang-orang yang bekerja di BPS di masing-masing tempat misalnya. BPS itu Badan Pusat Statistik. Ya, misalnya kita pengen tahu nih jumlah sensus di tempat itu berapa gitu. Nah, setelah itu kita merencanakan prosedur pemilihan unit sampel. Merencanakan prosedur ini maksudnya sampelnya ini kan kita bikin klaster lagi nih. Dari sisi usia, dari sisi jenis kelamin, misalnya dari sisi apa lagi? Ada yang mau kasih tambahan? Unit sampel berarti kategorinya lah gitu. Penyakit bawaan mungkin, Bu. Ya? Penyakit bawaan. Penyakit bawaan atau ini ya, apa komorbid atau enggak gitu kan ya. Kemudian apalagi dari sisi tingkat dia ini ya beraktivitas di luar berapa jam, itu bisa aja sebenarnya.
rata-rata orang bekerja dari jam 8 sampai jam 5 sore. Nah, tingkat penyebaran tingginya itu di jam berapa? Oh, ternyata di jam siang, jam makan siang, karena di situ ada perkumpulan. Itu bisa aja, gitu, bisa diklasifikasi. Gitu. Jadi ada sebab, ada akibat. Gitu. Kalau kita belajar matematika ya, harus ada sebab akibatnya. Ada yang diketahui, ada yang ditanyakan. Kayak gitu aja udah. Gitu. Pertanyaannya apa? Dari keterangan itu apa? Gitu ya. Kemudian setelahnya tahap berikutnya itu menentukan ukuran sampel. Misalnya di Pulau Jawa itu yang paling banyak penduduknya di mana ya? Yang paling padat penduduknya di mana nih? Oh, ternyata di DKI Jakarta. Misalnya di sana terlalu rumahnya terlalu dekat-dekat gitu jaraknya. Maka penyebarannya lebih tinggi. Orang-orang lebih, kenapa di luar DKI lebih rendah? Oh, ternyata rumahnya itu atau kegiatannya itu mereka untuk berkerumun lebih renggang, lebih jarang. Di sisi dari banyak persawahan, banyak laut ya, banyak wilayah laut, wilayah pesisir ya kan, itu ngaruh ya, berpengaruh. Kalau DKI kan enggak, dia satu tempat ya udah pada berkumpul di situ gitu. Itu bisa jadi tuh ketahuan. Ukuran sampelnya udah bisa diklasifikasiin. Kemudian di tahap berikutnya menentukan unit sampel. Unit sampelnya tadi kita udah dapat nih, ya kan, dari sisi usia, dari sisi penyakit bawaan atau komorbid, dia komorbid atau enggak. Nah itu bisa diklasifikasiin. Nanti kalau udah dapat, baru di pelaksanaan kerja lapangan atau PKL. Maksudnya di situ kita bisa data kita terjun ke lapangan, atau kita bisa pantau meminta orang pelaksana bagian lapangan, kalau kita selaku manajer proyek misalnya, nah nanti dia turun nih di lapangan kan, bisa ketahuan, oh iya ternyata pas kita lihat di lapangan ternyata sampel-sampel ini memang layak untuk ditindaklanjuti, layak untuk kita lakukan penelitian. Sebelum gitu ya. Jadi kita belum mulai penelitian, tapi kita baru menentukan sampel. Layak nggak nih sampel kita jadiin bahan untuk melakukan penelitian nantinya. Karena jangan sampai kita asal menentukan sampel, ketika diproses di lapangan dan hasilnya pun udah didapat tapi nggak akurat. Sama aja kita memakan waktu, wasting time lah istilahnya ya. Waktunya tuh jadi sia-sia. Udah nggak akurat, udah nggak presisi, nggak presisius ya. Kemudian nggak bisa dijadiin tolak ukur pengembangan selanjutnya, kan sayang-sayang gitu kan. Dari sisi waktu, tenaga, biaya itu udah nggak terukur, udah nggak bisa dipakai lagi gitu kan, jadi sia-sia. Jadi over budget, nanti ujung-ujungnya jadi over budget. Lagi-lagi ke finance gitu ya. Oke, sampai sini kurang lebih paham teman-teman? Paham ya? Paham, Bu. Oke. Insyaallah. Paham, Bu, paham. Paham ya. Nah, di sini oke, satu slide lagi ya. Kalau di slide berikutnya ini bisa minggu depan saya akan jelaskan macam-macam atau varian rumus ya, rumus-rumus yang udah dipakai di dunia statistika ya. Nanti kita jelasin satu-satu ya. Ada rumus Lovin, ada rumus Morgan, ada rumus Mikkel ya, kemudian ada rumus Isaac ya, ada rumus Taro, rumus Widiono ya. Widiono siapa nih? Ya. Kemudian ada Sugiono juga. Ini nama-nama orang. Waduh, ada Sugiono beneran, Bu? Iya, serius. Ibu siapa Sugiono, Bu? Sugiono siapa, Bu? Sugiono, Bu? Langsung kan kakek Sugiono ya. Sugiono. Dengarnya Sugiono doang, Bu. Terus gitu. Siapa yang udah kenal sama kakek Sugiono? Saya kenal, Bu. Pada kenal rata-rata. Kenal, Bu. Ibu kenal, Bu, Apa Gary. ini, Bu? Pada kenal rata-rata. Apa ini? Ini
Kayaknya di era kalian kali ya, bukan di era saya. Cari dong. Cari dong. Ya dikasih tahu Gary, Bu. Coba kalian searching yang nggak tahu Sugiono itu siapa. Iya, kita searching ya Bu ya. Janganlah, jangan. Janganlah, jangan. Jangan. Parah, Aku parah. tercengang. Searching Bu, searching. Searching Bu. Masa tampilannya gini Bu, Sugiono Bu, lihat deh Bu. Searching Bu, searching nih Bu. Oh, searching Bu. Coba share screen kalian. Tuh, Bu, Sugiono gini Bu tampilannya. Jangan gitu, boy. Ngomongin kakek Sugiono ya si Iqbal. Nggak tahu tuh Gary, Bu. Katanya suruh cari. Bener-bener nih kalian. Oke, satu slide lagi nih ya, udah selesai ya. Abaikan yang Pak Sugiono ya. Besok aja pertemuan berikutnya kita bahas tentang kakek Sugiono, oke? Nah, tadi ya prosedur penentuan sampelnya udah dapat. Nah, sekarang kalian tahu ya, ini kurang lebih contohnya ya. Dari populasi misalnya ada mahasiswa program studi ekonomi manajemen di Universitas Samratulangi tahun 2011 misalnya ya. Nah, di sini dapat dari populasi jumlah mahasiswa prodi ini kita jadiin kerangka sampel. Oh, dari sisi number, namanya siapa, alamat ya kan. Nah, itu kerangka bisa dikatakan ya. Dari sisi wilayah, alamatnya alamat mana? Apa dia di Kuta atau misalnya dia di Legian dan macam-macamnya gitu ya. Dari kerangka sampel diambil teknik sampel. Teknik sampelnya ini misalnya saya mau ambil yang probabilitasnya jenisnya namanya simple random sampling. Jadi ada dua ya kalau teknik sampling itu. Nanti minggu depan ada videonya saya putarkan. Itu ada yang probabilitas sama yang non probabilitas. Masing-masing punya kategori lagi ya. Nanti kalian belajar teknik sampling. Ya, saya ajarkan teknik sampling di pertemuan berikutnya ada. Dari teknik sampling ini nanti kita bisa lihat prosedurnya. Misalnya setelah populasi udah ditetapkan, kerangka samplingnya udah dibuat, teknik sampling simpelnya udah ketahuan ya. Ini kita pakai simple random sampling, maka nanti prosedurnya itu adalah dilakukan pengundian. Namanya random berarti kan diacak ya. Nah, diundi artinya di sini nanti prosedurnya. Dari prosedur ini turun lagi, kita bisa menentukan ukuran sampel. Ya, menentukan ukuran sampel. Misalnya sampel yang ditetapkan ini 20 orang. Ya, udah ketahuan nih ukuran sampelnya itu ada 20 orang. Gitu, ya. Kemudian dari 20 orang ini kita klasifikasiin berdasarkan unit. Nah, 20 orang ini dia punya nomor masing-masing. Ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai nomor 20 misalnya. Nah, nanti diundi ya. Dari 20 orang ini punya nilai, nanti diundi di sini. Undi sekian ya, di sini ya. Di sini ya. Kayak gini, nanti akan diacak setelah diundi, oh yang punya nomor 2 siapa, yang punya nomor 5 siapa. Gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk belajar sampel dan populasi. Nanti kita minggu depan belajar simple random sampling sama non-random sampling. Ya. Probabilitas sama yang non-probabilitasnya tinggi. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Minggu depan kita belajar rumusnya ya. Hitung-hitungnya susah nggak, Bu? Ya, kenapa? Hitung-hitungannya susah nggak, Bu? Enggak, gampang kok. Udah ada rumusnya, nanti tinggal masukin angkanya. Ibu, kalau statistiknya itu nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin pusing. Kita tinggal baca soal contohnya apa, nanti dari situ ada angka itu dimasukin ke rumus, udah tinggal dihitung. Gitu. Lebih jelimet matematika dibandingkan statistik kok. Karena statistika itu nggak harus hitung-hitungan, dia nanti ujung-ujungnya udah main pakai tools. Sebenarnya nanti kita belajar statistika itu kayak belajar data science.
kayak pakai aplikasi Tableau, Orange ya, kayak gitu. Tapi ini kita tahu teorinya dulu, kita tahu dasarnya dulu, bahwa ternyata perhitungan itu nggak asal ngehitung, tapi ada rumusnya gitu. Biasanya kalau kalian yang suka matematika, nantinya pengen kerja profesinya itu kayak model kerja di BPS ya, Badan Pusat Statistik, atau kalian mau jadi ilmuwan atau jadi ya yang berhubungan dengan perhitungan lah. Contohnya jadi apa? Banyak ya kalau untuk matematika, analisis ya, kalian mau jadi seorang analisa, menganalisa sesuatu. Nah, itu sering-sering latihan aja kalau untuk statistika gitu ya. Banyak kok sekarang aplikasi online, tinggal masukin hitung-hitungannya nanti langsung jadi. Tableau online, Orange online nanti ada. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Aman? Aman Bu, aman Bu. Insya Allah aman, Bu. Oke. Aman, Bu. Nah, di kelas ya. Tuhan, Kalian aman, bisa Bu. break. Nanti ada kuliah lagi kan ya? Kosong, Bu. Ya. Selesai, Bu. Kalau setelah makan siang kosong? Sampai sore? Iya sampai sore, sampai besok Bu saya kosong. Oh, Sampai oke. besok. Berarti Jadi besok libur Bu, besok libur. Iya, Libur iya. Bu. Alhamdulillah. Kasihan, Jumat tuh buat kasihan. Jumatan. Jadi Yang sampai Jumat ada tuh. kalau misalnya nanti ada halangan di jam 10 sampai jam 12, berarti saya bisa gunakan di jam 1 sampai jam 3 ya? Berarti ya? Ya, Bu. Itu semua prodi nggak? IF? Semua prodi kan ya? Iya Bu, Di semester 2 udah nggak ada jadwal lagi kan? nggak ada. Oke. Nggak Tapi ada, Bu. ya, utamanya dari jam 10 sampai jam 12, tapi nanti kita fleksibel aja, bisa diganti misalnya setelah makan siang gitu ya. Paling gitu ya. Oke, semoga Oke, Bu. ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau salah-salah kata. Tadi untuk William ya nggak apa-apa, udah dimaafin William, tenang aja. Teman-teman semuanya asik kok. Ya. Mana William? Apa-apa ya William ya, semuanya ini kok. Udah absen. Nah, kalau saya absennya itu saya udah capture tadi. Jadi yang dari awal sampai akhir berani on cam itu udah kelihatan, berarti dia kemana-mana, dia standby aja di depan. Aduh. Kalau yang nggak show muka berarti dia bisa pergi-pergian deh kemana nih. Nggak Bisa kemana-mana, Bu. tidur ya, Nggak Bu. kemana-mana, Bu. Ya, tidur tuh. Iya, siapa tuh tidur kan, terus Iya. alarmnya bunyi jam 11.50 bunyi alarmnya. Ting. Udah Tahu jam mau habis kan? Kerjaan Sandy. pernah kejadian ya, mahasiswa nggak tahu sih, saya nggak mau nyebut nama. Kita udah selesai ya kan, ada di tengah kejadian, kita udah pada selesai ya kan, dia mungkin ketiduran kali ya, pas saya sampai mau terakhir dia masih on cam aja udah, enggak, dia masih nyala ya kan, sampai si Habdes bingung, nih kok dia nggak out ya kan, nggak log out. Nggak taunya dia tidur. Kampus ini kan, Bu. Kampus di sana kan, Bu. Iya, adalah di negeri antah berantah kayak. Kayak kampus ini kan. Kampus ITS enggak kok, tenang aja. Ya udah ya. Oke, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kata, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.